Itu satu bentuk yang dibilang justru dia nggak kejebak wealth paradox gitu kan. Jadi income dia nggak membuat gaya hidup dia tinggi, tapi income dia membuat apa tuh jadi aset yang baru buat dia. Walaupun mungkin bisa jadi untuk bisa begitu dia harus melawan arus gitu kan. Dimana teman-temannya mungkin gaya hidupnya meningkat, sementara dia tidak terjadi peningkatan. Satu lagi contoh. Waktu saya ngisi program MPP, teman-teman ya, program MPP ya, atau masa persiapan pensiun ya, masa persiapan pensiun ya, kalau mereka mau pensiun ya, ada satu baru terjadi ya beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian ada satu bapak yang saya cek nih, ternyata dia punya income saat ini tuh kurang lebih 25-30 juta, ya. Kemudian si bapak itu waktu saya cek kondisi keuangannya atau dia melakukan cek kondisi keuangan, biasanya saya tinggal jalan-jalan tuh muter, nanti ada yang mau didiskusikan nggak gitu kan jadinya ya. Nah, si bapak itu ternyata cukup surprise nih saya, karena ternyata si bapak itu punya kos-kosan, di mana kos-kosannya itu bisa sampai 40 kamar, ya, di daerah Semarang, dan kos-kosannya itu bisa menghasilkan 25 juta tiap bulan, jadinya. Nah, saya bilang, Pak, apa yang Bapak lakukan? Dia bilang, saya Pak waktu itu pinjam uang Mbak sama bank, saya bangun. Sebagian saya bangun lagi dari income saya, dia bilang jadinya. Sehingga Bapak itu kurang lebih 1 tahun lagi dia mau pensiun sebenarnya. Ya, pada saat dia pensiun, sebenarnya dia mungkin kurang lebih akan dapat gajinya itu 8 juta sampai 10 juta. Jadi berapa persen dari total gaji dia yang tadi 30 jutaan lah ya jadinya ya. Tapi paling tidak dia udah ke-cover tuh, ketutup dari biaya ininya dia, biaya sewa rumahnya ya. Dan pada saat yang bersamaan si bapak ini juga punya reksadana kurang lebih 1 miliar, kemudian dia punya ori 1 miliar, dia punya saham di tempat dia bekerja itu 400 juta, di mana dividen yield-nya kurang lebih 3%. Ya, sebenarnya bapak ini udah financial independent, bahkan sebenarnya udah mau menuju financial freedom kali ini si bapak ini gitu jadinya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhati juga ya, jangan sampai kenaikan income kita justru menjebak kita dengan gaya hidup kita yang lebih tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya bukannya jadi aset, malah jadi gaya hidup, jadi expense tuh teman-teman gitu jadinya. Betul. Jadi sebetulnya kunciannya adalah kita dengan kondisi saat ini sudah bisa hidup gitu ya Pak, basic living tadi terpenuhi, terus ya bisa traveling sesekali gitu ya, bisa beli baju lebaran gitu kan, bisa bantu orang tua gitu kan, atau siapapun yang mau kita bantu. Ketika setiap tahun kan kita pasti naik gaji ya Pak ya, kalau untuk karyawan. Betul. Di minimal sebesar inflasi lah gitu kalau kita kerja di perusahaan yang benar gitu kan. Kenaikan ini dengan kita menjaga gaya hidup kita yang sama, tetap humble gitu ya, justru si extra income-nya ini dikonversi ke aset gitu. Yang pertama-tama ya aset liquid, kemudian setelah aset liquid baru pindah ke aset-aset selanjutnya gitu yang bisa memberikan passive income gitu ya Pak ya. Ya. Oke, sip. Silakan Pak dilanjutkan ada tadi kondisi Pak. Kedua ya, Uli, ada kondisi kedua tadi. Saya kan baru tadi bilang bahwa financial independent itu yang pertama, dia aset liquidnya bisa 6 kali dari pengeluarannya dia kan, iya nggak? Ya, betul. Oke. Yang kedua, jangan lupa mereka juga harus memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Oke. Jadinya, kenapa asuransi jiwa dan asuransi kesehatan? Supaya kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sama mereka, misalnya sakit atau cacat total misalnya, tidak mengambil dari investasi yang sudah diakumulasikan. Itu salah satu contohnya juga. Ya. Jadi ada syaratnya tuh sebenarnya financial independent atau kemandirian finansial atau kestabilan finansial ya. Yang pertama, aset liquidnya itu harus 6 kali dari pengeluarannya. Yang kedua, dia harus memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ya. Kalau asuransi kesehatan kan jangan sampai misalnya kalau dia sakit dirawat yang rawat jalan, itu kan nggak perlu ngambil investasinya dia atau tabungannya dia. Asuransi jiwa kalau suatu hari dia sesuatu yang tidak diinginkan terjadi lah, lagi-lagi nggak ngambil, tapi udah keluar dari uang pertanggungannya. Terus yang ketiga juga adalah mereka dengan melakukan itu maka mereka akan mengalami ketentraman hati gitu Uli jadinya. Oke, sebetulnya yang dikejar itu kayaknya ya Pak ya, ketentraman hati itu ya. Betul.
Oke. Karena Nah, rezeki menarik, itu Pak. kan, rezeki itu kan akan datang ke kita ketika kita mengalami ketenangan, ketentraman hati kan jadinya. Ini pengalaman pribadi saya aja sih, Li. Biasanya saya suka dapat tawaran-tawaran atau proyek itu justru di saat saya liburan gitu jadinya ya. Berarti kemarin habis liburan ke Jogja sama tim One Shield ada offering nih, Pak. Pasti waktu kemarin aja saya di Amerika gitu ya, itu ada tuh, Pak, tolong dong Pak, kita mau bikin ini Pak gitu. Saya di saat di sana jam 1 malam, jadi saya ngontek Mbak Lisa untuk Mbak Lisa tolong buatin proposal ini ya. Kemudian akhirnya jalan nih besok, udah akhirnya jalan juga gitu. Itu contoh makanya teman-teman. Jadinya rezeki itu selalu hadir ketika justru ada bahagia, tenang dan tentram gitu jadinya. Oke, ini kalau dibahas kuantumnya ini nyambung-nyambung ke gelombang Betul betul. panjang nih. Oke, Pak balik lagi nih Pak. Tadi kan kalau misalnya Pak Andoko bilang aset likuid untuk dana darurat minimal 3 sampai 6 kali ya untuk pengeluaran bulanan gitu. Nah, apakah angka ini ideal untuk semua orang atau hanya untuk yang single? Bagaimana dengan yang teman-teman yang sudah menikah, kemudian punya anak, and then at the same time generasi sandwich gitu ya, mesti ngasih ke orang tua, mesti ngasih ke mertua, and then kadang masih mesti bantu adik juga gitu. Nah, kalau untuk yang punya situasi hidup seperti ini, berapa kali sih Pak dana darurat itu idealnya? Waduh, ini pertanyaannya dibombardir deh saya deh jadinya. Kalau menurut saya gini ya, Li, ya. Kalau tadi di apa tuh financial stability atau independent itu minimal 6 kali jadinya Betul. ya, walaupun di teori 3 sampai 6 kali gitu ya. Sebenarnya 6 kali itu proporsional loh kalau menurut saya sih. Oke. Jadi mau dia seorang yang individu, mau dia seorang yang udah berkeluarga, mau sebenarnya 6 kali itu udah proporsional. Jadi kalau individu mungkin dia gajinya jadinya cuma 4 juta. Kalau berkeluarga, kalau si pasangannya punya income juga, misalnya 10 juta nih ya, masih single, 6 kali pengeluaran berarti kan 60 juta. Kalau yang ini udah berkeluarga, pasangannya punya pengeluaran, punya income 10 juta juga, berarti sebenarnya kan 20 juta kan? Ya nggak? Iya. 20 juta Betul. kalau kali 6 berarti kan 120 juta gitu jadinya ya. Jadi menurut saya sih proporsional, walaupun sebenarnya juga nggak ada aturan yang lebih misalnya baku gitu loh. Oh, kayaknya harus 6 kali. Kalau teman-teman merasa itu lebih kurang, silakan ditambah aja, tapi ada minimum yang harus dipenuhi gitu kurang lebih jadinya, Uli. Jadi average-nya 6 kali itu udah cukup ya Pak ya gitu. Soalnya saya banyak pengalaman, ya kadang klien juga stres juga ya kalau misalnya dibilang dana daruratnya harus 12 kali ya gitu. Itu langsung panik. Betul. Jauh banget kayaknya mencapai 12 kali. Sementara misalnya expense-nya 20 juta gitu kan. Berarti dia mesti ngumpulin 240 juta gitu. Dan nggak gampang kan, 6 kali aja juga nggak gampang loh sebenarnya. Kalau dia punya income 20 juta, maka paling tidak dia harus 20 juta kan? Iya nggak? Minimal tuh, jadi harus ada di dalam rekening dia, atau entah ditaruh di reksadana pasar uang, atau entah ditaruh di logam mulia gitu jadinya. Oke, nah terus pertanyaan selanjutnya, tadi bahas mengenai syarat-syarat selanjutnya gitu ya, harus punya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kalau saya sudah berkeluarga, apakah itu berarti asuransi jiwa, katakan misalnya pasangan saya tidak bekerja gitu, berarti saya harus menyiapkan asuransi jiwa untuk pasangan saya juga, atau fokus pada diri sendiri aja gitu sebagai tulang punggung keluarga? Nah, kalau dia udah berkeluarga, mau nggak mau itu juga harus diberikan kepada pasangan dan anak-anaknya. Bukan cuma hanya dirinya aja. Oke. Jadi dia udah harus mikirin tuh, Bapak Ibu teman-teman sobatnya One Shield, kalau misalnya di antara Bapak Ibu teman-teman sobat One Shield yang nggak memiliki asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan, karena misalnya hanya untuk dirinya sendiri, maka lagi teman-teman harus menyiapkan budget untuk menyiapkan pasangan atau anak-anaknya. Jadi financial independent itu tadi soalnya. Satu, dia harus punya aset liquid yang minimal 6 kali. Yang kedua, dia harus punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Bukan cuma buat dirinya kalau dia udah berkeluarga, tapi juga pasangan dan keluarganya. Gitu ya. Kecuali dia masih single, gitu kan jadinya ya. Nah itu, dua kata-kata itu aja sebenarnya nggak gampang juga loh kita lakukan ya jadinya. Iya nggak? Sekarang asuransi kesehatan, minimal mungkin kalau di kita, kalau asuransi kesehatan minimal BPJS deh. Kalau BPJS itu kan sebenarnya relatif ya, maksud saya masih bisa dijangkau kalau dari untuk asuransi kesehatan ya. Asuransi jiwa juga tergantung produknya apa. Asuransi jiwa apakah dia mau yang term life, atau yang endowment, atau yang whole life, atau yang
unit link misalnya, tergantung dari kebutuhan teman-teman, semuanya kan punya feature-feature masing-masing. Nah, itu yang perlu disiapkan oleh si individu atau keluarga tersebut, Uli. Tergantung kebutuhan dan budget kali apa ya gitu kan, kita mungkin teman-teman ada yang baru mulai bekerja start dengan gaji UMR, tapi sobat Wansilt ada juga yang mungkin karirnya udah peak atau udah middle management gitu dan gajinya udah double digit gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang praktikal nih Pak, kalau misalnya katakan saya punya gaji 10 juta, budget saya untuk asuransi itu berapa persen sih Pak dari saya punya gaji? Kalau untuk budget sebenarnya kan tergantung, jadi gini, ini asuransi jiwa atau asuransi kesehatan? Asuransi jiwa deh. Asumsi kesehatan asuransi itu saya udah didaftarin BPJS kesehatan sama perusahaan. Oke, nah ini kadang-kadang ya teman-teman asuransi jiwa juga banyak sekali teman-teman yang bekerja suka melupakan ya. Mereka pikir gini, karena saya punya teman deh, sahabat ya Uli ya, yang dia itu punya income dalam setahun itu kalau dipakai SPT mungkin udah 1 miliar, tapi dia belum punya asuransi jiwa, bayangin. Ya kan? Dia kemudian padahal dia punya aset, mobilnya ada 2, punya rumah gitu jadinya ya. Nah itu karena tadi awarenessnya mungkin belum tersadarkan, atau dia pikir gini, Mas, bukannya saya nanti kalau ada apa-apa dapat dari perusahaan uang pertanggungan, dia bilang gitu. Bisa juga kayak gitu tuh dia, pikiran mindsetnya gitu jadinya ya. Nah, untuk bisa tahu berapa sih UP-nya atau preminya, dasarnya dari uang pertanggungan dulu, jadinya lihat. Misalnya dia 10 juta. Kita biasanya akan nanya nih, kalau saya biasanya ketemu klien, saya akan nanya, Pak, Bu, mau berapa sih uang pertanggungan yang diinginkan gitu kan jadinya ya. Dimana uang pertanggungan itu biasanya ada idealnya tuh cara menghitungnya. Kalau di Wansilt, sobat Wansilt bisa cek aja ke apps-nya Wansilt, OS Plan, atau ke website-nya wansilt.com, dimana di situ tuh ada salah satunya menghitung kebutuhan uang pertanggungan. Dia kebutuhan uang pertanggungan itu ada beberapa inian ya. Saya biasanya menggunakan kata-kata live aja, di mana L-nya itu adalah loan-nya, pinjaman. Kalau dia nggak punya pinjaman yang tidak di-cover oleh asuransi, maka masukin di situ loan-nya. Ya. Kemudian I-nya adalah income replacement. Mau berapa lama nih dia di-cover kalau suatu hari dia sebagai pencari nafkah tunggalnya nggak ada. Gitu kan jadinya. F-nya adalah final expense. Kalau suatu hari dia sakit, misalnya, atau di suatu hari dia meninggal, dia mau dimakamkan di mana. E-nya adalah education planning, yang satu lagi adalah asset planning. Itu gabungin dulu semuanya, Li. Berapa uang pertanggungannya. Nah, dari situ baru kemudian preminya berapa jadinya. Nah, tergantung premi itu, tergantung tadi saya bilang, produk apa yang mau diambil. Mau term life, kalau yang paling murah dari seluruh produk asuransi, maka term life atau asuransi berjangka itu yang paling murah preminya. Tapi konsekuensinya dia hanya baru bisa dibayar kalau misalnya suatu hari dia meninggal gitu kan. Nah, di atasnya baru endowment, di atasnya lagi whole life yang lebih mahal, baru di atasnya lagi mungkin unit link. Semuanya itu tentunya tadi punya plus minus jadinya ya. Tinggal tergantung teman-teman. Jadi ngelihatnya dari situ sih kalau saya cermati. Tapi kalau mau pakai persentase ya, paling tidak minimal 10% deh dari income Anda digunakan untuk bayar premi asuransi. Paling tidak lah, menurutnya saya gitu. Nah, itu tuh bisa dicek ya Sobat Wansilt, jangan sampai kayak sobatnya Pak Andoko yang tadi gitu. Ada asumsi bahwa perusahaan membayarkan. Biasanya iya asuransi perusahaan memang menanggung, tapi kan apakah angka yang ditanggung perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan uang pertanggungan teman-teman atau tidak? Itu kan perlu dicek lagi.